sambutan sekaligus pembukaan secara resmi, kami persilahkan kepada Bapak Dr. Handes Haji Sutrimo Sumarlan MMMSI selaku Ketua Umum PPSN, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya dan kesehatan yang baik bagi kita sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk berbincang-bincang, memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran yang kiranya akan membantu sumbangsih kita bagi kemajuan bangsa ini. Nanti hasil ini kalau bisa kita sampaikan kepada para calon pemimpin bangsa. Yang kedua, saya dari PPSN, Pusat Pengkajian Strategi Nusantara, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Yarsi yang dipimpin Pak Rektor bersama seluruh jajarannya dan para panitia yang membantu tersengaja ini bekerjasama dengan PPSN, dan tentu juga terima kasih kepada pemantik acara di sini yaitu Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal. Beliau ini orang paling komplit ya, karena beliau ini beberapa kali menjadi dirjen di Dikti dan terakhir sebagai wakil menteri. Jangan-jangan ya memang di sini. Jadi mudah-mudahan kalau kita ingin meningkatkan kualitas bangsa, siapa tahu masukan-masukannya lebih berarti dan bermanfaat nanti bagi para calon pemimpin kita sampaikan ke sana. Pak Fasli ini bidang sosial juga bagus, pernah beliau menjadi ketua BKKBN ya Pak. Jadi kalau kita memperbaiki bangsa, mulailah perbaikan yang baik dari lingkungan keluarga kita. Tentu juga terima kasih kepada pembicara yang lain. Nanti ada Profesor Dr. Samsudijal Jazuli. Ya, beliau ini guru besar kesehatan dari UI. Kemudian nanti ada Profesor Dr. Didin Damanuri, beliau ekonom dari Universitas IPB, dan kebetulan beliau ini juga menjadi Dewan Pakar PPSN. Juga ada nanti kita bicara masalah-masalah luar negeri dan dalam negeri. Dari luar negeri, dalam negeri nanti ada Pak Dr. Inderjit, ya ini dari Global Future ya, Pak Inderjit ya. Jadi yang suka menganalisis soal geopolitik. Juga nanti ada Pak Dubes, ini kebetulan dua-duanya ada ya, Pak Dubes Asruhin ya, ini nanti memberikan masukan-masukan soal masalah luar negeri ya. Beliau ini juga ahli masalah Cina dan lama bertugas di wilayah Cina, Asia Timur. Kemudian pembicara yang lain adalah Pak Profesor Dr. Satisar. Beliau ini mantan Ketua Umum PPSN, salah satu pendiri. Kebetulan pernah menjadi rektor Universitas Al-Azhar Jakarta dan dekan Fakultas Teknik UI kalau salah. Itulah nanti bapak-bapak yang akan mengurai lebih rinci. Bapak-bapak dan ibu sekalian, salah satu masalah yang kita hadapi sebagai sebuah bangsa saat ini adalah masalah kepemimpinan nasional atau national leadership. Pemimpin itu harus bisa menjadi leader yang berfungsi akan membantu jalannya bangsa ini menuju cita-citanya. Kita ingin menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang diperlakukan secara adil, dan juga bangsa yang makmur. Makmurnya semakin banyak dan semakin merata. Ini masih cita-cita yang jauh dan kita ingin lebih cepat kalau bisa. Kemudian problem yang kita hadapi, masalah kepemimpinan bangsa ini akan terkait masalah sistem dan kriteria sosok pemimpin yang kita tambahkan. Dan sebagai umat Islam, sebagai mayoritas yang ada di Indonesia, tentu mengharapkan pemimpin yang paling mendekati kriteria-kriteria itu. Oleh karena itu, sebagai pembuka, saya akan memberikan sedikit saja tentang kriteria-kriteria pokok sebagai calon pemimpin bangsa. Yang pertama dari pandangan Islam, ya kita tahu paling tidak ada 4 ya. Yang pertama itu pemimpin amanah. Amanah itu berarti dipercaya. Orang dipercaya karena jujur. Itu ada trust dari rakyat kepada pimpinannya. Kalau tidak, pasti bangsa itu tidak akan maju, tidak solid. Yang kedua, pemimpin itu fatona, clever, cerdas. Paling tidak di atas rata-rata rakyatnya. Karena dengan kecerdasan itu bisa menunjukkan arah kemana yang kita tuju.
Yang ketiga, pemimpin itu buat amanah adil. Adil ini diambil dari Al-Quran ya. Jadi berbuatlah kamu yang adil pada siapapun. Jadi adil berarti orang yang follow the rule ya. Apa itu? Patuh hukum. Dia tidak melakukan diskriminasi, tidak hanya mementingkan kelompoknya secara keseluruhan, memartabatkan orang, tidak macam-macam. Yang terakhir tablik. Tablik itu terbuka, artinya open. Dia tidak memiliki agenda tersembunyi. Apakah agenda itu untuk kepentingan keluarganya, apakah agenda kepentingan kelompoknya atau kelompok yang lain. Tapi apapun disampaikan dibuat untuk kepentingan bangsa ini. Terbuka, jadi tidak ada tutupin gitu. Ya bahasa Jawanya itu satunya kata dan perbuatan. Ya kira-kira begitu. Kemudian negara itu organisasi, maka dia harus menjadi pemimpin manajemen. Secara manajemen itu yang pertama dia juga sama cerdas ya. Dengan cerdas itu dia punya visi. Ya, dia punya visi, dia suka melakukan inovasi. Kalau di Plato itu pemimpin itu harus orang yang bijaksana, ya, jadi orang bijaksana. Kalau di Cina pemimpin itu filosofi, king philosopher. Jadi pemimpin harus pintar, gitu. Ya artinya jangan di bawah rata-rata, kira-kira gitu. Kemudian yang berikutnya, karena pemimpin itu memimpin, maka dia menjadi tim leader. Tim leader itu dia berbuat, ya kalau dari ilmu manajemen, dia harus bisa memposisikan diri sebagai orang yang mengarahkan daripada berbuat, steering dan rowing. Jadi bukan dikerjain sendiri. Jadi pemimpin dia harus memilih tempat-tempatnya, jangan yang kecil-kecil diurusin. Ya, misalnya koreksi, inspeksi, gorong-gorong, itu bukan pemimpin besar itu ya. Itu adalah urusan yang kecil-kecil. Jadi pemimpin harus yang makro pikirannya. Nah kita ingin punya pemimpin yang sebagai tim leader. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, dia bisa menjadi role model ya. Panutan ya baik. Kalau panutan, berarti pintar, jujur, clever, dan seterusnya. Ini mesti kita harus jadikan apa itu? Karena apa? Karena pemimpin itu akan mewakili bangsa. Sekarang kalau dalam pertemuan internasional tidak lagi kadang-kadang itu didampingi rombongan, ya, tapi kadang-kadang empat mata dengan pimpinan negara lain. Jadi kalau kalah pintar ya kejeblos bangsanya gitu ya. Kemudian yang paling kita harapkan pemimpin manajemen itu juga dia bisa menjadi pembangkit spirit lah. Jangan bayarnya bangsanya ini apatis, spiritnya harus ditujukan kemana, harus dibangun semangat itu ya. Kemudian kalau pemimpin negara ini juga menjadi pemimpin bangsa, yang pertama kita harapkan dia itu acceptability-nya tinggi ya, trust, dia terima mayoritas. Ini gimana caranya nanti harus kita cari, karena apa? Dengan dukungan itu ada kepercayaan. Padahal ternyata yang kita alami mulanya ada kepercayaan, tapi lama-lama itu kebanyakan bisa bergeser karena tidak memimpin konsistensi tadi. Yang kedua integritas, punya karakter. Dia punya karakter yang kuat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bangsanya dalam berunding itu. Ya. Kemudian yang paling penting karena kita masyarakat majemuk, pemimpin itu harus bisa berfungsi atau memiliki kapasitas untuk solidarity maker. Solidarity maker itu membuat kesatuan, solidaritas. Jangan memecah-mecah. Justru pemimpin harus menjadi pemersatu. Kita bayangkan kalau pemimpin kita tidak punya jiwa kemampuan solidarity maker, kalau kita nggak genting, perang agak susah itu, ya. Jadi ini kita harus punya kuat. Kemudian harus adil dan sungguh-sungguh dalam membuat policy. Adil di bidang hukum, penegakan hukum, adil di bidang pembagi ekonomi, ya. Dan itu dapat dicerminkan setiap polisinya. Apakah polisinya dalam bentuk kebijakan tertulis atau perbuatan pada pemimpin itu. Ini harus jelas, jangan sampai rakyat itu terbingungkan. Kemudian polisi itu kalau pemimpin, kalau kita baca Al-Quran, siapa yang dibuat adil? Pemimpin punya esensi, dia harus karena diberi kekuasaan yang amat mutlak di dunia, maka dia harus dalam keputusan itu membela yang lemah. Bukan membela yang kuat, pemimpin itu yang lemah tinggi dari rakyatnya sendiri. Kemudian selain itu ya, ada ini umum saja, dia memiliki kemampuan pemahaman yang di atas rata-rata atau paling lebih memadai di dalam urusan untuk mengelola negara. Ya. Pertama, dia harus paham betul yang mengenai geopolitik. Nanti Mas Indrajit akan menguraikan. Geopolitik itu intinya adalah dia harus paham mengenai hubungan internasional di dunia ini. Karena yang kita hadapi internasional. Kemudian dia paham mengenai state security, keamanan negara. Dia harus paham betul. Dan sekarang sejak 20 tahun terakhir harus punya pemahaman tentang human security, keamanan insani. Jadi kita untuk hidup tidak stres itu termasuk bagian itu. Bagaimana kita membuat rakyat kita nggak stres, karena itu bagian dari penyakit sosial. Nah, bagaimana masyarakat kita menjadi sehat. Karena
untuk pinter sehat dulu penting. Jadi sebenarnya anggaran yang paling besar di dunia ini ya anggaran pertahanan sama kesehatan, baru pendidikan. Karena mau milih sehat atau milih pintar, kita mau milih aman, sehat dulu pasti. Ini tiga dia seimbang. Ini kita baru kalah dengan infrastruktur. Ya ini perlu kita koreksi ya. Kemudian dia memahami masalah geopolitik ya, dia harus paham mengenai ekonomi internasional, perdagangan, investasi ya. Kemudian sadar bahwa negara memiliki potensi ekonomi yang tidak dipunyai bangsa lain. Dan karena itu dalam berunding harus bisa diamankan untuk kepentingan bangsanya. Jadi walaupun sistem ekonomi nasional banyak investasi, jangan juga terlalu investasi kita, hal yang sumber daya alam kita banyak dikuasai asing, tapi kita tidak banyak manfaat untuk kita, tidak menikmati. Boleh dengan asing, tapi kita harus diutamakan lebih dahulu. Kemudian terakhir, dia juga harus memahami masalah-masalah pembangunan sosial. Ya, kita ini kan pengen mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya dunia pendidikan, riset ini harus diutamakan. Riset terutama untuk selain yang untuk keilmuan, juga untuk praktisi, ya, untuk teknologi kesehatan, teknologi pertanian, teknologi industri. Ini harus betul-betul menjadi perhatian utama. Kesehatan, pertanian, kemudian dunia industri pertahanan. Ini juga harus dipertahankan karena dalam sekarang itu penekanan alat perang itu, mesin perang ada tergantung dari kemampuan senjata itu. Dan juga pelestarian lingkungan. Nah, pembangunan bangsa itu juga penting ya. Dia harus memahami visinya itu ada pembangunan bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia ini menjadi lebih terhormat ya. Jadi dan lebih terhormat dan lebih bermartabat. Jadi dignity sebuah bangsa kita ini harus dibangun. Nah, kita kalau dibangun itu kalau kita mandiri jangan bebek ya. Karena kita punya kekuatan besar sehingga kita keluar negeri itu gagah. Ya gagah, diplomat kita juga gagah. Ya duduknya itu udah orang segen. Ini mesti kita bangun ya. Dan itu akan tercermin dari antara lain ini personifikasi tampilan dari seorang leaders. Nah, jadi kalau leadernya udah wajeger, itu raja kayak apa? Jadi itu harus kita pertimbangkan juga. Saya kira dengan pemahaman seperti itu, maka pemimpin tadi sampai sebagai leader, dia bisa mengarahkan, mengajak bangsa ini untuk menuju yang dicita-citakan. Jadi kita ingin menjadi bangsa yang cerdas, kita ingin menjadi bangsa yang bebas, kita juga diperlukan dengan adil, kita ingin bangsa kita semakin makmur, yang makmur makin merata dan makin meninggi. Ini yang tugas kita. Saya kira ini yang kita sampaikan pokok-pokoknya. Nanti saya mohon dengan hormat Bapak Pemadek, Pak Profesor Jalal, Pak Samsudijal, Pak Tamanuri, Pak Didin, ya, Pak Indrajit, Pak Asruhin, ada Pak Dubes Sabtono, di sini juga ada Profesor Muhammad Sadikin dan Bapak-bapak sekalian bisa memberikan masukan-masukan. Jadi tidak hanya terbatas sama pembicara, tapi juga peserta pun bisa memberikan masukan untuk diskusi. Demikianlah pembukaan kita dan dengan demikian maka saya memberikan terima kasih dan sebagai penutup maka diskusi ini secara resmi saya nyatakan dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, beri aplaus yang meriah sekali lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Handas Haji Sutritmo Sumarlan yang telah memberikan sambutannya yang luar biasa. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita di acara inti yaitu diskusi bersama yang tentunya akan dipimpin oleh seorang moderator yaitu Bapak Dr. Urip Widodo dari PPSN. Untuk berikutnya yang nanti akan memandu kegiatan diskusi. Kepada Bapak Dr. Urip Widodo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas. Baik, pada hari yang berbahagia ini 1 Rajab bertepatan dengan mulainya ya, bulan ini bulan Rajab tanggal 1 dan bulan termasuk bulan yang mulia karena kata Ustadz nih kan, Rajab berasal dari Ra, Jim dan Ba. Rahmatullah, Zindullah dan Birullah, penuh rahmat, penuh kebaikan dari Allah dan itu merupakan rahmat, tanda-tanda kita mungkin kenapa diadakannya pertemuan hari ini karena selain menyambut Ramadan, umur kita semoga diberikan jodoh panjang rezeki, bertemu lagi Ramadan dan kita juga pada suasana pesta rakyat.
pesta yang mestinya dinikmati oleh semua rakyat, seluruhnya berbahagia dalam rangka menyambut, memilih, dan menerima siapa nanti pemimpin nasional kita. Nah, terkait itu maka diskusi siang ini sungguh menarik, termasuk satu forum diskusi yang jumlahnya cukup banyak di ruangan ini, dan juga di Zoom. Ada berapa di Zoom? 141. Termasuk terbanyak ini Prof. Pasti ya. Baik, semoga itu menjadi daya tarik untuk kita hangatkan hari ini dengan diskusi yang itu sangat berkepentingan demi masa depan kita dan anak cucu kita. Nah, saya tidak berkepanjangan, semoga kita bisa menikmati apa yang akan dipaparkan oleh para narasumber. Tidak perlu saya sebut satu-satu. Yang pertama, menurut outline rundown diskusi kita hari ini adalah kami persilakan Profesor Dr. Fasli Jalal. Waktu temat kami persilakan.